Ya, jadi di sini eh, dibuat dulu aja formnya kayak biasa, kayak kemarin-kemarin. Di sini ada radio button 1, radio button 2, 3, 4, 5, 6. Ada button, text box, label, tapi labelnya belum kepake. Terus ke programnya, diklik 2 kali aja buttonnya, masuk ke program. Tapi bukan di buttonnya dulu ya, kita inisialisasi dulu variabelnya apa aja. Kenapa sih inisialisasinya di sini? Karena nanti biar bisa diakses di mana aja gitu. Namanya juga public. Public itu berarti bisa diakses di mana aja variabelnya. Di sini bisa, di sini bisa. Terus diinisialisasiin sesuai sama yang bapaknya perintahin. Thresholdnya 2, alfanya 1, terus ada input x1 x2, ada t, ada y, ada ini nilai maksimal dari threshold, nilai minimal threshold, ada b. Kalau n ini buat tambahan aja, buat array-nya nanti jumlahnya ada berapa. Kemudian ini kita kasih input 1, input 2. Ini buat input di tampilannya sebelah sini. Kalau yang x1 x2 ini buat di programnya, jadi dia nggak tampil kayak kemarin yang dijelasin bapaknya itu, yang termasuk hidden layer. Terus kita masuk ke programnya. Nah ini if radio button 6, radio button 6 yang ini, yang OR berarti. Sambil kita lihat tabel dari bapaknya, kan di sini ada bobot baru. Bobot barunya itu ada x1 0, x2 0, sama biasnya 0. Kita inisialisasiin kayak gini, bobot baru. Ini tuh namanya array. Kalau array itu bisa diisi sampai beberapa integer atau string, atau ya tipe data yang ditulis di sininya. Ini ditulis integer, terus untuk kapasitas datanya nggak ditulis sengaja. Terus ini variabel dari array-nya, variabel. Ini tuh nama dari array-nya yang nanti buat dipanggil di bawah-bawahnya tuh. Nah ini itu untuk isi array-nya. Jadi isi array-nya ini ada tiga ya, ada 0, 0 sama 0. Kemudian lihat lagi tabel bapaknya. Kita tuh dari sini kan disuruh ke sini, yaitu ngambil masukan x1 nya 1, x2 1, x2 nya 1, b nya 1 dengan target 1. Oh iya, untuk targetnya ini ditentuin sesuai gerbang logika ya. Ini kan gerbang logika n kan di bapaknya. Jadi kalau n kan, kalau 1 1 1, terus sisanya 0. Kalau 1 0 ya 0, 0 1 ya 0, 0 0 ya 0. Jadi itu targetnya. Tadi kan udah ditentuin targetnya. Tapi kan kalau OR itu yang 0 itu hanya 0, inputan 0 0 ya, terbalikan dari n. Terus di sini untuk yang pertama, apa namanya, iterasi ya kalau nggak salah. Yang di sini nih iterasi pertamanya ini berarti kan inputannya 1 1. Kalau di OR sendiri itu kan 1 1 itu akan menghasilkan 1, makanya T nya di sini 1. Terus untuk yang rumus ini didapat dari mana? Ini tuh dilihat dari gambar di bapaknya. Jadi ini x1, yang ini x2, yang ini b. Nah ini tuh dikalikan sama bobot baru yang di sini nih.
Jadi masukkan itu dikalikan bobot baru. 1 1 sama 0 nih. Ya kan? 1 sama 0. 1 sama 0, terus habis itu 1 sama 0 lagi. Ya karena ini di sini 1 1 1 semua. Di sini 0 0 0 semua, hasil perkaliannya itu ya jadi 0 semua. Terus kita lihat lagi programnya. Nah, di sini tuh programnya ya sama kayak tadi. Input X1 itu dikalikan sama bobot baru yang 0 ya. Jadi ini tuh kenapa 0, karena ngambil data dari sini. Ini kan datanya ada 3, tapi ini bukan perkalian, bukan urutan biasa. Kalau di array itu yang paling pertama ini data ke 0, ini data ke 1, ini data kedua. Jadi ada 3 data, tapi terbaca di array itu cuma 2. Maka nanti di sini selanjutnya cuma ada 1 sama 2 gitu. Terus kalau udah selesai nulis rumusnya, kita ke persyaratan yang di sini yang sesuai sama bapaknya pernah bilang itu. Mana gambarnya? Oh, ini. Jadi kalau misalkan JML-nya lebih besar daripada threshold, di sini kan kita pakai threshold 2 ya. Jadi kalau misalkan lebih besar daripada threshold itu hasilnya 1. Kalau misalkan lebih kecil dari kalau misalkan di antara min threshold dan thresholdnya itu 0. Jadi kalau di kita itu min 2 sama 2 lah, di antara min 2 sama 2. Itu hasilnya bakal 0. Nah, terus kalau misalkan di bawah daripada min 2, itu dia baru hasilnya min 1. Kalau di sini kan kita pakai if ya. Pakai metode if percabangan. Ini untuk kondisi yang pertama tadi yang hasilnya 0, terus yang ini itu untuk yang JML-nya di atas threshold, terus yang else if ininya itu untuk yang di bawah threshold. Begitu. Jadi kalau misal mau ngecek berapa sih JML-nya, tinggal gini aja nih, gampang. Kita kan punya 6 label tadi. Nah, ini buat ngecek aja. Jadi misal label 6 dot text itu kita sama dengan convert to string JML. Nah, nanti kalau misalkan kita play, kalau misalkan kita play langsung kita pencet buttonnya aja juga bisa sih. Oh, kita pilih OR nya dulu. Nah, itu dia bakal 0 ya kan, bakal 0. Ini itu nilai JML pada iterasi pertama. Iterasi pertama tuh yang ini, yang baris pertama ini ya kan, JML 0 kan, bener kan. Nah, terus ini kita hapus lagi aja. Terus kita lihat ke if yang kedua. Ini beda if ya, tapi posisinya sejajar. Ini if kedua itu apabila y nya itu tidak sama dengan t. Nah, yang bapaknya ajarin itu kalau misalkan y ini belum sama dengan t, kita harus buat perubahan bobot. Perubahan bobot didapat dari mana? Di sini bisa dilihat. Delta W1 itu didapat dari alpha dikali X1 dikali T, dan seterusnya sampai yang delta B. Terus ini kita masukin ke dalam program aja, gampang ya. Ini kan, ini tak kasih nama perubahan 1. Ini make array. Jadi nanti dalam arraynya ini ada tiga data ya. Ini data ke 0, data ke 1, data ke 2.
ya kan, sama kayak yang rumus bapaknya tadi nih. Nah ini alfa, coba kita samain. Alfa x1 t, alfa x2 t ya, yang selanjutnya yang b. Nah habis itu kita inisialisasiin lagi untuk penempatan bobot barunya. Kan nanti bobot ini yang lama, ini bobot lama bakalan ditambah bobot baru kan. Nah kita itu harus punya space buat bobot baru yang buat iterasi kedua ini nih. Kita harus punya bobot baru yang di sini. Nah itu caranya gimana ya, kita bikin lagi aja array baru yang isinya masih kosong. Terus for ini buat penjumlahan array. Ini yang array yang masih kosong kan, ini array masih kosong. Habis itu ini array yang udah ada isinya yang 000. Bedanya kosong sama 00 udah pada paham kan? Kalau 0 ini ada isinya, tapi kalau kosong ini belum ada isinya. Oh iya, dan ini kenapa n? N itu kan tadi di atas itu udah kita sebut 3 ya. N ini kan 3 nih. Jadi dia itu cuma bisa nampung 3 data doang, nggak lebih. Terus selanjutnya itu pakai for. Ya ini udah pada tahu for lah, ini i sama dengan 0 buat awalannya, terus i kurang dari perubahan 1.length. Ini tuh maksudnya i nya itu bakalan kurang dari panjang si array perubahan 1. Perubahan 1 array nya kan ada 3 ya, panjangnya ada 3. Nah jadi dia ini nggak bakal ngelebihin 3 seperti itu. Terus i plus plus ya udah tahu, ini intinya buat ngejumlahin dua array nya tadi. Setelah dijumlahin, kita balik lagi ke tahap yang ini. Udah dijumlahin kan, ini kan bobot baru kan. Habis itu kata bapaknya itu setelah kita jumlahin, ini kan udah dapat kan, kita ini kan ceritanya bobot baru 1 ini loh. Ini loh, yang ini itu ini. Nah setelah itu kita iterasi lagi, masukin lagi inputnya, ulangi step yang tadi, ulangi. Nanti ini dimasukin ke sini, dikaliin sama ini, ya kan. Tapi targetnya dibeda gitu, disesuaikan lagi aja sama targetnya. Enaknya OR itu dia targetnya satu-satu. Ntar dulu. Enaknya OR itu targetnya satu-satu, yang bedanya cuma di sini, yang min 1. Jadi kesininya masih ya masih sama-sama lah sama yang sebelumnya. Cuma nanti bedanya di sebelah sini nih, di delta W1 sama delta W2. Terus nanti di bobot barunya juga banyak perubahan. Kayak gitu aja sih, ini bakal dijelasin secara cepat aja. Ini X1 X2 input, terus T nya ini kan gerbang logikanya. Terus ini yang masih sama JML tadi, cuma bedanya ini dia ngambil dari bobot baru 1 yang udah ada perubahan. Dia ngambil dari sini. Kemudian ini ya sama aja kayak tadi. Ini sama kayak tadi yang di atas. Terus kita kasih pengecekan lagi kan, kita kasih pengecekan apakah Y nya ini udah sama dengan T. Kalau misalkan masih belum, berarti nanti dia ngejalanin program lagi dari sini. Nah tapi kalau misalkan dia udah sama dengan T, mana nih, nah dia akan ngeprint label di teks 2 tulisannya udah belum. Gitu sih cara bedainnya kalau dari aku sendiri. Sampai mana tuh? Ini perubahan 2, berarti ini iterasi kedua ya, apa ketiga? Iterasi ketiga ding ya, iterasi ketiga apa kedua sih? Ya pokoknya gitulah. Nanti sampai ini tuh kalian ketemu Y sama dengan T, sampai ketemu Y sama dengan T. Di sini tuh contohnya sampai mana ya Y sama dengan T tuh? Nah di sini nih. Oh iya, ini tuh kalian harus nulisin. Kalau nulis ini jangan lupa nulis ini mana ya? Kalau nulis ini tuh
jangan lupa nulis else-nya juga. Nah, ini else di sini. Jadi kalau misalkan y-nya udah sama dengan t, ketahuan gitu, udah bukan gitu. Misalkan ini kan ya ngeprint teks udah bukan gitu, jadi kelihatan ini tuh udah y-nya tuh udah sama apa belum sama t. Atau bisa dicek manual kayak gini, kayak yang tadi label 6.text sama dengan apa tadi mau ngapain ya, convert.toString ininya JML. Nah, kita pengen tahu nih kok JML sih? Iya dong harusnya. Nah, iya. Nah, kita pengen tahu nih y di sini tuh nilainya berapa sih, kok bisa nggak sama dengan sama t. Kita start dulu. Kita pilih or. Nah, di sini tuh di label 6 itu nunjukin ya y-nya itu dia 0. Ya kan 0. Sedangkan di sini itu harusnya t-nya itu min 1, harusnya min 1 nih. Harusnya min 1 t-nya. Ya kan? Jadi dia dianggap belum sama. Kenapa di sini min 1 kok di sini 0? Di sini ya itu karena ada else tadi kita ubah nih di sini. Ini sebenarnya nilainya belum ketahuan berapa. Cuma karena ini kita udah ubah jadi y sama dengan 0, bisa jadi 0. Kalau mau ngecek nilai JML-nya berarti kita pindahin ini, kita taruh ke atas sini. Ya. Terus tulis JML. Kita start lagi. Pilih or dulu. 1. Nah, 1. JML-nya di sini nilainya 1 kan. Nah, sementara 1 ini masuk ke sebelah sini nih. Ini kan tandanya kan JML lebih dari sama dengan minimum nilai Y. Minimum nilainya tadi berapa? Ini tuh minimum threshold min 2 dan N JML-nya ini kurang daripada maksimum Y. Maksimum Y-nya tadi berapa? 2. Ya kan, bener kan? 1 kan diantara min 2 sama 2 kalau dalam bilangan bulat. Jadi Y-nya dirubah ke 0. Jadi kayak gitu, emang agak sedikit pusing sih, harus teliti lah intinya. Nah, kita langsung skip ke yang udah sama dengan T aja ya Y-nya. Nah, terus misalkan ini udah sama kan, udah sampai perubahan 5, ini ada bobot baru 5 nih. Nah, ini kan udah sama. Jadi kalau misalkan ngikutin aturan dari sini, kalau semisal ininya udah sama nih, target sama si Y-nya, nah dia itu bakal tetap make bobot baru yang terakhir, yang 1 sama min 1 ini gitu loh. Makanya nanti pas di sini itu 1 sama min 1 kan, bener kan? Nah, kalau kayak gitu di programnya berarti kita tetap make bobot baru yang kelima. Penamaannya bebas sih, jangan disamain, takutnya kena copyright. Habis itu setelah kita tahu bobot 5 nih sudah sudah sesuai sama logika gerbang logikanya, kita bikin if baru nih, if radio button 1 cek buat ini kalau ngedefinisiin itu tuh 0, terus kita ubah inputnya tuh sama dengan min 1. Terus kalau misalkan radio button 2 kan tadi 1 nilainya, kita ibaratin di sini 1. Radio button 3 kan 0, ini min 1. Radio button 4 juga kayak gitu. Ini tuh buat apa sih? Ini tuh buat kita biar bisa naro variabel hasil gitu. Soalnya ini kan masih ada rumus lagi. Ini tuh penyesuaian yang di HAP itu ya, tapi nggak bisa dilihat contohnya sih, nggak ada rumusnya soalnya.
Jadi input 1 itu dikalikan bobot baru. Di sini ada nggak sih ya? Kalau nggak ada gambarnya agak bingung. Nggak ada lagi. Gimana ya? Wah, nggak ada. Ya pokoknya gitulah. Jadi itu inputan pertamanya itu bakal dikaliin sama data ke 0 bobot baru 5 dan seterusnya. Ini diikutin aja kalau pola rumus kayak gini mah. Waktu itu pernah dapat dari Yanto. Habis itu kita pakai if lagi buat ngecek kalau if-nya itu lebih besar dari sama dengan 2. Duanya ini apa sih? Duanya itu kan tadi threshold. Ingat lagi nih, duanya threshold, bukan ngarang. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 2, itu hasilnya bakal 1. Kalau misalkan kurang daripada 2, hasilnya 0. Udah gitu aja sih, kan sesuai ketentuan yang tadi tuh, yang awal banget. Yang awal banget mana ya? Nah, yang ini, ketentuan yang ini. Balik lagi ke ketentuan yang ini buat nentuin nilai dari OR-nya. Habis itu kita print text box, print ke text box hasil yang sebelah ya, hasil satunya ini. Habis itu udah selesai. Ya agak banyak sih, bisa 300 line, tapi ya nggak termasuk sama yang hijau-hijau ini. Udah dulu sih segitu, ini juga kayaknya udah panjang banget durasinya. Ya semoga paham lah. Kalau nggak paham ya tanya-tanya, jangan minta source code nya, nyoba